Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Ibu Rinzani. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan bentuk penyajian data. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Ternyata ada satu lagi bentuk penyajian data, yaitu diagram lingkaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Simak baik-baik ya. Materi kali ini yang pertama adalah apa itu diagram lingkaran, dan yang kedua adalah langkah membuat diagram lingkaran. Ibu langsung saja ya ke apa itu diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran merupakan penyajian data berbentuk lingkaran. Namanya juga diagram lingkaran. Jadi, penyajian data berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Nah, mana juring itu? Juring itu yang berbentuk segitiga ini. Nah, contohnya dalam data ini, diagram lingkaran ini ada berapa juring? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 juring. Ada juring majalah, cerpen, ensiklopedi, dan komik. Nah, juring ini beberapa bagian juring ini dibagi menjadi sesuai dengan banyaknya kategori data. Ini kategori datanya ada 4, jadi juringnya juga ada 4. Diagram lingkaran tepat digunakan untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan data. Jadi, contohnya misalkan majalah itu 72%, sedangkan keseluruhan datanya itu adalah, kalian tahu berapa besar sudut dari satu lingkaran penuh? 360 derajat. Jadi, 72% berbanding 360 derajat. Diagram lingkaran itu biasanya dibagi menjadi dua bentuk penyajian data. Ada yang berbentuk persen, ingat ya nih, cerpen 40%, berarti ini berbentuk persen atau per 100. Dan berbentuk sudut atau derajat satuannya, seperti yang tadi. Ini dihitung dari sudutnya nih, majalah 72 derajat. 72 derajat itu apa, Bu? Sudutnya, besar sudut ininya. Nah, kalian semua tahu seluruh lingkaran penuh ini berapa persen? Satu lingkaran penuh itu berapa persen? 100%. Maka dari itu, rumusnya juga adalah untuk menentukan diagram lingkaran yang berbentuk persen. Banyak data X dibagi jumlah semua data dikali 100%. Nah, ini harus diingat-ingat. Sedangkan yang sudut atau derajat, semuanya itu satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat sudutnya. Jadi rumusnya juga adalah banyak data X dibagi jumlah semua data dikali 360 derajat. Ingat ya. Nah, untuk penerapannya nanti kita akan bahas bersama-sama. Di sini kita akan bahas langkah membuat diagram lingkaran. Ini ada contoh data buku bacaan favorit siswa. Bacaan favoritnya, kategori datanya ada cerpen, majalah, komik, dan ensiklopedi. Di sini banyaknya siswa yang menyukai cerpen, ada 8 orang. Menyukai majalah, ada 4 orang. Menyukai komik, ada 6 orang. Ensiklopedi, ada 2 orang. Jangan lupa tulis jumlah dari keseluruhan siswa yang kita hitung datanya ada 20 orang. Nah, 20 ini dari mana? Dari ini ditambah-tambahkan. 8 tambah 4 tambah 6 tambah 2. Sama dengan 20 atau banyaknya siswa itu ada 20 orang. Bagaimana cara mengubah data ini, tabel biasa ya, menjadi diagram lingkaran? Yang pertama itu kita hitung dulu besar sudut yang mewakili masing-masing data. Nah, yang pertama ini kita akan membuat tabel, maksud Ibu diagram lingkaran berbentuk sudut atau yang satuannya derajat ya.
Ingat, rumusnya adalah banyak data X dibagi jumlah semua data dikali 360 derajat. Yang pertama itu kita hitung dulu cerpen. Kita masukkan ke rumus. Banyak data X itu adalah banyak siswa yang menyukai cerpen. Ingat ya, banyak data X adalah banyak siswa yang menyukai cerpen. Jadi X itu di sini cerpen yang pertama. Dibagi jumlah semua data. Nih, jumlahnya berapa tadi ingat? 20. 8 dibagi 20 dikali 360 derajat. Kan kita ini mau menemukan besar sudut ya, diagram lingkaran yang bentuk penyajian datanya itu sudut atau derajat. Jadi rumusnya itu dikali 360 derajat. Sama dengan kita hitung ya, kita jumlahkan 8 per 20 dikali 360 derajat itu hasilnya 144 derajat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Bisa langsung 8 kali 360 dibagi 20 atau 8 dibagi 20 dikali 360 derajat. Pokoknya hasilnya itu 144 derajat. Lalu yang kedua, kan tadi cerpen sudah. Sekarang adalah majalah. Masukkan ke rumus, banyak data X. Berarti X-nya itu banyak data majalah. Yang menyukai majalah siswanya ada berapa? 4. Masukkan di sini 4. Jumlah semua data masih sama ya, 20 jumlahnya. Jadi yang berbeda itu hanya ini, hanya banyak data. Dikali 360 derajat. Sama dengan hasilnya itu 72 derajat. Selanjutnya, komik. Komik banyak datanya ada berapa? Masukkan ke rumus 6. Berarti yang di sininya kita ubah menjadi 6. Karena ini dari mana Bu 6? Dari banyak siswa yang menyukai komik. Dibagi 20. Dari mana Ibu ini 20? Dari jumlah keseluruhan siswa nih. Ingat ya, jumlah semua data. Kali 360 derajat. Ibu ini dari mana? Nih dari rumus. Karena kita sedang akan membuat diagram lingkaran berbentuk sudut atau derajat ya. Jadi rumusnya itu 360 derajat. Harus diingat ya, rumusnya 360 derajat. Sama dengan 108 derajat. Yang terakhir, data terakhir itu ensiklopedia. Ada berapa banyak data? Ada 2. Kita tuliskan di atas. Dibagi 20. Ingat 20 dari jumlah. Dikali 360 derajat. Dari mana? Dari rumus. Nah, hasilnya itu 36 derajat. Setelah diketahui masing-masing data itu berapa derajat, kita masukkan ke dalam diagram lingkaran. Nah, kita buat garis-garis atau juring-juringnya seperti ini. Bisa menggunakan penggaris sudut, penggaris busur yang berbentuk busur ya. Nih ada majalah 72 derajat, cerpen 140 derajat, ensiklopedi 36 derajat, dan komik 108 derajat. Dari diagram lingkaran ini kita dapat mengetahui yang paling banyak siswa menyukai apa, buku apa, yaitu cerpen, lalu komik, lalu majalah, lalu ensiklopedi. Tadi kan berbentuk sudut ya, berdasarkan dari sudut. Sekarang kita membuat ini persen. Ini bukan sudut ya, tapi ini persen. Ibu salah ini. Nah, cerpen kita lihat ada berapa? 8. Tulis 8. Masih sama ya seperti yang tadi, namun bedanya itu bentar. Ini salah nih, bukan sudut.
Maaf ya. Bedanya itu di sini, di rumus perkaliannya. Yang tadi 360 derajat, kalau yang ini 100%. Karena kita akan membuat diagram lingkaran ya, berbentuk persen atau per 100. Masih ingat 8 dari mana? Dari banyak data. Dicerpen kan jadi 8. 20 dari mana? Dari jumlah. 100 dari mana? Dari rumus ya. Lalu majalah. 4 dari mana? Ayo. Dari banyak data yang menyukai majalah. 20 dari mana? Dari jumlah. 100 dari mana? Dari rumus. Sekali lagi karena kita ini akan mencari diagram lingkaran berbentuk persen. Jadi rumusnya itu dikali 100%. Komik. 6 dari mana? Dari banyak siswa yang menyukai komik. 20 dari mana? Dari jumlah seluruh siswa. 100% dari rumus. Nah, ini hasilnya ya. Dan yang terakhir itu ensiklopedi. Coba ada berapa orang yang menyukai ensiklopedi? Ada 2, tulis di sini. 20 dari mana? Jumlah seluruh siswa. Dan 100 dari rumus. Seperti itu. Jadi hasilnya 8 dikali 100, 800 dibagi 20, 40%. 4 kali 100, 400 dibagi 20, 20%. Dan seterusnya. Mengerti? Setelah kita mendapatkan ini, cerpen 40%, majalah 20%, komik 30%, ensiklopedi 10%, lalu kita membuatnya ke dalam diagram lingkaran nih. 40% ini kira-kira gini. Cerpen. Lalu ada komik 30%. Tadi kan kita sudah menentukan besar sudutnya ya. Jadi tinggal buat 2 diagram lingkarannya. Yang pertama untuk yang sudut ya, yang derajat, lalu yang kedua untuk ini berbentuk persen. Jadi luas juringnya sama seperti yang derajat atau yang sudut. Nah, tinggal ganti ininya judulnya atau namanya. Cerpen 40%, komik 30%, majalah 20%, dan ensiklopedi 10%. Seperti itu. Dari data ini kita dapat mengetahui bahwa siswa yang menyukai bacaan cerpen ada sebanyak 40 dari 100% atau 40%. Komik ada 30 per 100 atau 30%. Majalah ada 20% dan ensiklopedi ini yang paling kecil ya, 10%. Yang paling besar itu cerpen ada 40%. Nah, seperti itu anak-anak. Jika ada yang belum paham atau mengerti, seperti biasa bisa langsung tanyakan kepada ibu. Atau kalian dapat mengulangi video ini. Simaknya harus dengan hati-hati. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.